Bagaimana sebuah industri sinema dari semenanjung kecil Asia Timur bisa mendobrak batas bahasa dan mendominasi panggung hiburan dunia? Mengapa film dan drama Korea Selatan terasa begitu berbeda, begitu mengikat emosi, dan begitu melekat di kepala kita, bahkan setelah kredit akhir selesai bergulir? Jawabannya tidak hanya terletak pada ketampanan atau kecantikan para aktornya, melainkan pada sebuah konsep yang jauh lebih dalam, yaitu estetika sinema Korea. Sebuah gaya bercerita visual dan naratif yang rapi, berani, konfrontatif, sekaligus sangat intim. Hari ini kita akan membedah anatomi estetika film Korea melalui 5 pilar utama, mulai dari karakteristik visual yang tajam, akar sejarah yang membentuk jiwanya, teknik penyutradaraan yang memanipulasi emosi kita, tujuan sosial di balik layar, hingga bagaimana dunia, termasuk kita di Indonesia, merespon gelombang kreatif ini. Mari kita bedah satu persatu. Mari kita mulai dari elemen yang paling pertama tertangkap oleh mata kita, yaitu karakteristik estetika visual, narasi, dan karakter. Film Korea dikenal mempunyai nilai produksi yang sangat rapi, terpoles, dan sangat memperhatikan detail visual yang tinggi. Mereka sangat gemar menggunakan warna dan pencahayaan dramatis dengan palet yang kontras dan berani. Pada film bergenre thriller atau neo-noir, mereka banyak memakai pencahayaan neon, teknik chiaroscuro yang menonjolkan kontras gelap terang yang tajam, atau penggunaan warna dingin untuk membangun atmosfer kesendirian dan ketegangan. Sebaliknya, untuk genre drama atau romansa, warnanya seringkali diubah menjadi sangat hangat dan sinematik, guna mengundang rasa nyaman dan kedekatan emosional. Komposisi visual di film Korea juga selalu diposisikan penuh makna sebagai alat untuk bercerita. Sineas Korea sering sekali memisahkan karakter dalam satu bingkai gambar yang sama untuk menunjukkan kesenjangan kelas sosial atau status secara simbolis. Contoh yang paling ikonik bisa kita lihat pada penggunaan garis pembatas dan anak tangga di film Parasite karya Bong Joon-ho yang secara instan memperlihatkan hierarki sosial tanpa perlu banyak dialog. Sekarang mari kita masuk ke dalam aspek yang menjadi kekuatan paling radikal di sinema Korea, yaitu struktur narasi. Salah satu ciri yang paling khas dan membedakan film Korea dari industri film arus utama yang lainnya adalah kemampuan mereka melakukan pencampuran genre atau genre blending. Sineas Korea menolak untuk patuh pada batasan satu genre yang kaku. Mereka sangat piawai merubah nada cerita atau melakukan tonal shift secara drastis di tengah-tengah film. Sebuah cerita bisa saja mulai sebagai komedi situasi yang konyol, penuh tawa, dan terasa ringan. Namun, tepat di pertengahan narasi, tanpa ada peringatan atau aba-aba, film tersebut bisa tiba-tiba berubah arah menjadi sebuah thriller psikologis yang berdarah, horor yang mencekam, atau tragedi kemanusiaan yang sangat menguras air mata penonton. Perubahan nada yang ekstrim ini dijalin dengan sangat halus sehingga tidak membuat penonton merasa asing, melainkan memberikan efek kejut emosional yang luar biasa kuat. Penonton dibuat tidak siap secara mental,
Dan ketidaksiapan itulah yang membuat jalan cerita terasa begitu menegangkan dan tidak bisa ditebak. Kekuatan narasi ini semakin diperparah oleh pemilihan konflik yang kuat dan ekstrim. Tema-tema cerita yang diambil hampir selalu berpusat pada masalah-masalah sosial yang real dan berat, seperti kesenjangan sosial, ekonomi yang timpang, obsesi balas dendam yang destruktif, korupsi institusi yang akut, hingga trauma sejarah mendalam. Konflik dalam sinema Korea jarang sekali bersifat superficial atau sekedar hitam putih. Narasi mereka selalu menempatkan karakter dalam situasi yang sangat terpojok, di mana mereka dipaksa berhadapan dengan tembok tebal kekuasaan atau situasi hidup mati yang menguji moralitas mereka. Ketegangan dramatis tidak dibangun lewat adegan aksi yang bombastis, melainkan lewat tekanan psikologis yang berlapis-lapis yang dialami oleh karakternya. Dan sebagai puncak dari arsitektur cerita ini, sinema Korea dikenal sangat berani dalam merumuskan akhir cerita. Mereka secara konsisten menghindari klise happy ending atau akhir bahagia yang rapi dan menenangkan ala Hollywood. Sineas Korea jauh lebih berani memberikan ending yang ambigu, tragis, atau abu-abu secara moral. Bagi mereka, akhir cerita yang terlalu rapi justru akan mengkhianati realitas kehidupan yang sebenarnya berantakan dan penuh ketidakpastian. Penonton sering kali disuguhi open ending yang tidak memberikan jawaban pasti atau sebuah akhir yang tragis di mana meskipun karakter utama berhasil mencapai tujuannya, misalnya berhasil membalaskan dendamnya, mereka tetap kehilangan segala hal yang berharga dalam hidup mereka, termasuk kemanusiaan mereka sendiri. Akhir narasi yang tidak tuntas dan penuh luka inilah yang meninggalkan resonansi emosional jangka panjang yang membuat penontonnya terus merenung dan merasa terganggu bahkan berhari-hari setelah film tersebut selesai diputar. Lalu, bagaimana dengan penokohannya? Di sini kita jarang menemukan tokoh pahlawan atau hero yang suci dan sepenuhnya baik. Sinema Korea didominasi oleh karakter anti-hero yang cacat secara moral, penuh dendam egois, namun digambarkan dengan realisme emosional yang sangat pekat. Mereka bukan manusia super, melainkan manusia biasa. Seringkali dari kalangan pinggiran yang terpaksa bertindak ekstrim karena didesak oleh sistem sosial yang tidak adil atau keadaan yang tidak berpihak kepada mereka. Kita sebagai penonton diajak untuk tidak membenci mereka, melainkan memahami dan berempati pada luka batin yang mereka bawa. Estetika visual dan narasi yang luar biasa itu tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah produk dari pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial yang sangat kuat di masyarakat Korea Selatan. Pilar sejarah pertama adalah bagaimana para sineas mengubah trauma menjadi estetika. Bangsa Korea melewati sejarah kelam yang panjang, mulai dari masa kolonialisme yang menindas, tragedi Perang Korea, hingga masa kediktatoran militer yang kejam, serta peristiwa berdarah seperti pembantaian Gwangju. Peristiwa nyata ini sering dijadikan latar belakang cerita untuk mengeksplorasi ketidakadilan sosial. Film di Korea berfungsi sebagai medium penyembuhan kolektif, sebuah ruang untuk menebus dosa sosial dan mengingat kembali mereka yang sengaja dilupakan oleh sejarah resmi negara. Selain itu, luka mendalam akibat Perang Korea yang memisahkan mereka menjadi dua negara melahirkan estetika perpecahan, disimbolkan secara tragis melalui konflik hubungan persaudaraan antar karakter dari Korea Utara dan Korea Selatan. Dari sisi nilai sosial, struktur masyarakat Korea sangat dipengaruhi oleh ajaran Neo-Konfusianisme, di mana prinsip
bahwa hierarki itu nyata dan sangat dijunjung tinggi. Penekanan yang luar biasa pada status sosial, batasan usia, dan jabatan struktural inilah yang menciptakan ketegangan dramatis yang sangat organik ketika karakter-karakter dalam film saling berinteraksi. Ada pula konsep kepatuhan mutlak kepada orang tua, serta nilai kolektivisme atau etika kelompok. Konflik batin yang kuat dalam film Korea seringkali muncul ketika keinginan pribadi seorang individu berbenturan keras dengan tuntutan atau ekspektasi kelompok sosial dan keluarganya. Namun, jika kita mencari bumbu rahasia paling lokal dari sinema Korea, kita harus memahami dua konsep emosi, yaitu Han dan Jong. Han adalah sebuah rasa duka, kesedihan mendalam, penyesalan, sekaligus kemarahan kolektif yang dipendam bertahun-tahun akibat sejarah panjang penindasan yang dialami bangsa mereka. Inilah mengapa karakter utama di film Korea seringkali memiliki pusaran kesedihan yang begitu pekat di dalam dirinya. Sementara pelunaknya adalah Jong, sebuah ikatan emosional, rasa sayang, dan keterikatan batin yang melampaui logika antara sesama manusia, bahkan kepada mereka yang bukan keluarga kandung. Kombinasi Han dan Jong membuat film Korea selalu mengutamakan kedalaman karakter dan kedekatan emosi yang intim, alih-alih sekedar menjual aksi laga yang kosong. Sekarang, mari kita bedah gaya penyutradaraan dan teknik filmnya. Bagaimana para sutradara jenius mengeksekusi visi mereka dalam aspek editing demi menjaga stabilitas narasi yang sering berpindah genre. Sutradara menggunakan teknik pembentukan gambar yang sangat presisi untuk mengatur ritme ketegangan emosi penonton. Mereka tahu kapan harus memperlambat tempo cerita melalui bidikan statis yang panjang untuk memberikan ruang bagi penonton merasakan kepedihan karakter, dan kapan harus memacu adrenalin lewat editing yang cepat ketika konflik ekstrim mulai meledak di layar. Selain itu, narasi yang penuh dengan muatan emosional diperkuat secara masif melalui penggunaan musik dan skor. Musik dalam film Korea bukan sekedar ornamen atau latar belakang. Sutradara seringkali mengontraskan musik instrumental yang indah, melankolis, atau bahkan musik klasik yang megah di tengah-tengah adegan kekerasan yang brutal atau momen yang sangat tragis. Kontradiksi antara apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat menciptakan distorsi emosi yang membuat narasi tersebut terasa jauh lebih puitis. Namun di saat yang sama terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan bagi penonton. Teknik kamera yang paling sering menjadi senjata andalan mereka adalah penggunaan extreme close-up. Kamera akan maju sangat dekat, menangkap setiap detail mikro pada wajah aktor, mulai dari kedutan lipatan mata, getaran bibir, hingga tetesan keringat. Teknik ini digunakan agar penonton tidak berjarak dengan karakter, melainkan dipaksa masuk dan merasakan luapan emosi tersebut secara langsung. Lalu, apa sebenarnya tujuan utama dari semua pilihan estetika yang ekstrim dan berani ini? Apakah sinema Korea dibuat hanya untuk menghibur urusan komersial belaka? Jawabannya jelas tidak. Tujuan utama dari estetika film Korea adalah menghadirkan realisme dan kritik sosial yang tajam. Film digunakan sebagai senjata konfrontatif untuk menyoroti kesenjangan kelas, tekanan hidup yang mencekik, korupsi politik, dan kompetisi brutal di dalam masyarakat modern. Estetika visual mereka yang indah seringkali dipakai sebagai topeng estetis untuk menyembunyikan realita hidup yang pahit dan busuk. Melalui karakter-karakter yang memiliki moralitas abu-abu, alur cerita yang penuh kejutan dan tidak terduga, hingga ledakan emosi yang intens, sinema Korea bertujuan untuk memberikan ruang reflektif bagi para penontonnya.
Mereka ingin penonton pulang tidak hanya membawa rasa senang, melainkan membawa makna mendalam dan merenung kembali struktur dunia tempat mereka tinggal saat ini. Terakhir, mari kita lihat bagaimana perjalanan penonton dalam merespon estetika ini melintasi sejarah yang sangat dinamis. Respon penonton terhadap sinema Korea mengalami evolusi luar biasa dari masa ke masa. Pada era kolonial pasca perang dari tahun 1920 hingga 1950-an, film Korea berada di bawah pengawasan ketat sensor Jepang dan rezim penguasa. Penonton lokal menggunakannya sebagai simbol perlawanan terselubung untuk menjaga identitas nasional mereka. Sementara di luar negeri, film Korea belum terdengar sama sekali. Masuk ke era 1960-an hingga 1970-an, sinema Korea mengalami masa keemasan karya sastra layar lebar lewat kisah-kisah melankolis yang sangat dicintai masyarakat lokal. Pada masa ini, antusiasme warga lokal sangat tinggi, di mana rata-rata orang Korea bisa menonton hingga 60 film per tahun di bioskop. Era 70-an sempat meredup akibat sensor ketat anti-komunis dari pemerintah otoriter. Namun di era ini pula, film Korea pertama kali mencicip panggung penghargaan internasional melalui film The Coachman pada tahun 1961 yang meraih piala Silver Bear di Festival Film Berlin. Titik balik terbesar terjadi pada akhir 1980-an hingga 1990-an dengan lahirnya gerakan Korean New Wave. Pasca jatuhnya rezim militer, kebebasan berekspresi mulai terbuka lebar dan sineas mulai bebas menyuarakan kisah kaum marginal tanpa takut dibredel. Meskipun pangsa pasar lokal sempat anjlok hingga titik kritis 15,9% di tahun 1993 akibat serbuan film-film Hollywood, para sineas berjuang menyelamatkan industri mereka lewat gerakan Screen Quota, di mana di saat bersamaan dunia internasional mulai melirik sinema Korea sebagai kekuatan baru yang setara dengan sutradara-sutradara besar dunia. Lalu tibalah ledakan Hallyu atau gelombang Korea di akhir 1990-an hingga tahun 2000-an, didorong oleh suntikan modal besar dari konglomerat atau chaebol pasca krisis ekonomi. Estetika film Korea terbelah menjadi dua kekuatan besar, drama romantis yang menyentuh hati dan film-film festival yang gelap, berani serta sadis. Di Indonesia, era ini menandai masuknya drama Korea ke ruang keluarga kita melalui stasiun TV swasta seperti Trans TV. Penonton Indonesia langsung jatuh cinta karena adanya kedekatan budaya, nilai kekeluargaan, dan emosi melodrama yang kuat. Sementara di belahan bumi barat, film seperti Old Boy sukses menyabet Grand Prix di Festival Film Cannes tahun 2004, membuktikan bahwa estetika gelap mereka diakui secara global. Kini kita berada di era platform streaming dari tahun 2010-an hingga sekarang. Drama dan film Korea telah berevolusi dengan dukungan anggaran skala Hollywood dan eksplorasi genre yang jauh lebih luas, mulai dari distopia, thriller, fiksi ilmiah, zombie, hingga kritik tajam terhadap kelas sosial. Di ranah lokal, publik merasa sangat bangga dengan pencapaian ini, meskipun ada kekhawatiran bahwa kekayaan intelektual original mereka akan diambil oleh raksasa global seperti Netflix. Di Indonesia, budaya ini sudah mengakar sangat dalam di dalam masyarakat kita. Kosakata seperti oppa atau debak sudah lazim terdengar dalam percakapan sehari-hari, melengkapi adopsi gaya berpakaian hingga kuliner khas mereka karena kemudahan akses internet atau layanan over the top. Kesuksesan luar biasa dari film Parasite yang memenangkan Best Picture di ajang Oscar dan fenomena global serial seperti Squid Game menandai puncak pengakuan dunia. Sinema Korea berhasil mendobrak kutukan hambatan bahasa setinggi 1 inci yang selama ini membatasi industri film internasional.
dan kini diakui oleh penonton barat sebagai standar hiburan berkelas yang sangat berkualitas. Pada akhirnya, estetika sinema Korea mengajarkan kita satu hal, bahwa lokalitas yang jujur, keberanian untuk mengangkat trauma sejarah, serta ketajaman dalam merekam emosi manusia adalah bahasa universal yang sejati. Ketika sebuah film dibuat dengan kejujuran rasa, ia tidak akan pernah gagal menyentuh hati penonton di belahan dunia manapun. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Ada yang mau ditanyakan atau berbagi cerita tentang drama dan film Korea favorit kalian? Mari kita diskusikan bersama. Sampai jumpa di pembahasan estetika sinema berikutnya. Bye-bye.